Pada tahun 1596, pedagang Belanda tiba di Nusantara. Lalu pada tahun 1602 terbentuk VOC atau Persekutuan Dagang. Kekuasaan VOC di Galuh diawali dari sebuah perjanjian dengan Mataram pada 19 hingga 20 Oktober 1677. Dalam perjanjian disepakati menyerahkan wilayah Priangan Timur sebagai balas jasa kepada VOC karena telah membantu perebutan kekuasaan di Mataram. Ketika wilayah Priangan dan Galuh resmi diserahkan ke VOC, Bupati Imbanagara saat itu adalah Ra Angganaya tahun 1678-1693. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Kemudian Kerajaan Belanda membentuk Pemerintah Hindia Belanda sebagai kekuasaan di Nusantara. Kala itu, Galuh sempat dipinjamkan ke Sultan Yogyakarta karena dianggap kurang berarti untuk penanaman kopi. Pada saat itu yang menjadi bupati di Galuh adalah Adipati Surapraja dari Limbangan tahun 1806-1811. Pada 15 Januari 1815, Kabupaten Galuh dipimpin oleh R. Tumenggung Wiradikusuma. Ia bersepakat dengan dua patih yakni Patih Utama dan Cibatu untuk bersatu. Kemudian Wiradikusuma menetapkan bahwa kabupaten yang dipimpinnya bernama Galuh dengan ibu kotanya di Ciamis, Cibatu. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengangkat Raden Tumenggung Sastrawinata sebagai Bupati Galuh. Sastrawinata tidak memiliki hubungan darah dengan bupati sebelumnya. Tepat pada 1916, Sastrawinata mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Hal ini menyesuaikan nama daerah Ciamis sebagai ibu kota Kabupaten Galuh. Dengan ini, Raden Adipati Sastrawinata merupakan Bupati Kabupaten Ciamis pertama yang memerintah dari tahun 1914 hingga 1936. Kabupaten Galuh secara resmi dipakai dalam istilah pemerintahan di Hindia Belanda. Galuh pun kembali dipimpin oleh keturunan Maharaja Sanghyang Cipta di Galuh, Raja Galuh. Pada tahun 1839-1886, Kabupaten Galuh dipimpin oleh Hera Kusumadiningrat atau Kanjeng Prebu yang merupakan Bupati Galuh terkemuka. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Galuh berhasil melaksanakan pembangunan. Kanjeng Prebu membangun daerah kekuasaannya dengan membangun beberapa gedung di wilayah Ciamis sebagai ibu kota Kabupaten Galuh. Seperti gedung kabupaten yang kini digunakan sebagai gedung DPRD Ciamis. Kemudian membangun asisten residen Galuh yang kini jadi pendopo bupati. Pembangunan lainnya seperti tangsi militer, penjara, masjid agung dan lainnya.